Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan analisis material pada kabel tenaga dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem ketenaga listrikan. Kami berasal dari kelompok 6 dengan dosen pengampu Dr. Fadli Ama, STMT, dengan anggota kelompok. Next. Dengan saya sendiri, Ningtya Sufiah dengan NIM 166251018. Saya Laurencia Fitarini dengan NIM 166251016. Saya Viana Mulia Putri dengan NIM 166251050. Saya Brian Farlino dengan NIM 166251054. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Brian Farlino. Oke, mohon izin Bapak, saya sendiri akan menjelaskan latar belakang dari presentasi yang kami lakukan ini. Kabel tenaga merupakan komponen penting dalam sistem ketenaga listrikan yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban. Kinerja kabel tenaga sangat dipengaruhi oleh material, khususnya baik konduktor maupun isolasi, karena karakteristik material tersebut berpengaruh terhadap rugi-rugi daya, ketegangan, temperatur operasi, umur pakai, dan keandalan sistem. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemilihan material yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penyaluran energi listrik serta mengurangi resiko gangguan pada sistem tenaga. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai material pada kabel tenaga dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem tenaga listrikan, guna memahami hubungan antara karakteristik material kabel dengan efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik. Next. Oke, selanjutnya di sini akan membahas rumusan masalah dan tujuan. Oke, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana karakteristik material pada kabel tenaga. Yang kedua, bagaimana pengaruh material kabel terhadap kinerja sistem ketenaga listrikan. Tiga, bagaimana pengaruh penuaan isolasi terhadap keandalan kabel tenaga. Selanjutnya tujuan, satu, menganalisis karakteristik material kabel tenaga. Dua, mengetahui pengaruh material kabel terhadap efisiensi dan keandalan sistem ketenaga listrikan. Ketiga, menganalisis pengaruh penuaan isolasi terhadap kinerja kabel tenaga. Selanjutnya, saya akan membahas material penyusun kabel tenaga, yaitu pada slide ini dijelaskan bahwa kabel tenaga tersusun atas dua material utama, yaitu ada konduktor dan isolasi. Konduktor yang umum digunakan adalah tenaga dan aluminium yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Sedangkan isolasi yang sering digunakan adalah PVC dan XLPE yang berfungsi melindungi penghantar serta mencegah kebocoran arus, serta material memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi. Next. Selanjutnya, yaitu pada bagian fungsi dan hubungan antar material, yaitu yang pertama ada konduktor yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Semakin rendah resistansinya, maka rugi-rugi daya dan jatuh tegangannya lebih kecil. Sementara itu, isolasi berfungsi untuk mencegah kebocoran arus, yang dimana bisa melindungi konduktor dari panas, kelembapan, dan gangguan lingkungan. Apa sih hubungan antara keduanya? Hubungan antara kedua material ini saling melengkapi. Konduktor memastikan listrik dapat mengalir, sedangkan isolasi sendiri menjaga agar penyaluran listrik tetap aman, efisien, dan andal. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh material terhadap kinerja. Yang pertama yaitu pada efisiensi. Konduktor dengan resistensi yang rendah ini dapat mengurangi rugi-rugi daya dan juga jatuh tegangan. Kemudian pada keandalan, isolasi yang berkualitas dapat menjaga kestabilan operasi dan juga mencegah gangguan. Untuk umur pakai, material tahan panas memperlambat degradasi sehingga kabel itu lebih awet. Kemudian untuk keamanan, isolasi yang baik dapat mengurangi resiko kebocoran arus dan juga korsleting. Untuk biaya produksi, aluminium dan juga PVC lebih ekonomis, sedangkan tembaga dan XLPE menawarkan performa yang lebih tinggi.
Selanjutnya, untuk analisis kegagalan material, terdapat kemungkinan kegagalan pada material, yaitu dikarenakan penuaan isolasi XLPE yang terjadi akibat umur operasi yang panjang. Nah, hal ini menyebabkan penurunan kemampuan dieletrik pada kabel tenaga, sehingga meningkatkan risiko kebocoran arus dan juga gangguan sistem. Nah, selanjutnya yaitu pada temperatur yang berlebih pada sambungan kabel. Nah, temperatur berlebih ini dapat mempercepat degradasi isolasi, sehingga menurunkan umur pakai pada kabel tenaga. Nah, untuk yang lebih lanjut, hal ini berpotensi menyebabkan kegagalan sistem distribusi listrik. Dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan untuk mengatasi kegagalan material, yaitu yang pertama memilih material isolasi yang sesuai, seperti contohnya untuk jaringan distribusi listrik tegangan menengah, biasanya digunakan isolasi XLPE, karena mampu menahan suhu yang lebih tinggi dan memiliki sifat isolasi yang lebih baik. Nah, kemudian melakukan inspeksi dan juga pemeliharaan berkala, dan yang terakhir yaitu mengendalikan temperatur operasi kabel. Selanjutnya, untuk kesimpulan, kabel tenaga terdiri dari konduktor dan isolasi yang memiliki peran penting dalam menyalurkan energi listrik secara aman dan efisien. Material konduktor dan isolasi mempengaruhi resistansi, rugi-rugi daya, jatuh tegangan, temperatur operasi, serta keandalan kabel. Isolasi SLPE memiliki ketahanan termal dan dielektrik yang lebih baik, namun tetap mengalami penuaan seiring waktu. Dan yang terakhir, pemilihan material kabel yang tepat mempengaruhi terhadap efisiensi, keandalan, dan umur pakai sistem ketenagaan listrikan. Selanjutnya, untuk saran, pemilihan material kabel diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sistem, tingkat tegangan, kapasitas arus, dan kondisi lingkungan agar kinerja sistem tetap efisien dan andal. Selanjutnya, kondisi insulasi dan sambungan kabel perlu dipantau secara berkala untuk mencegah penurunan kinerja akibat penuaan material maupun kenaikan temperatur. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dilengkapi dengan pengujian atau simulasi secara langsung sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan komprehensif. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.